Oke, hai semuanya, selamat datang kembali di Trader Technical TV. Dan seperti biasa, pada hari ini kita bakal bahas 5 buah saham berpotensi cuan beserta trading plan-nya. Jadi trading plan yang akan kita bahas itu untuk minggu depan ya, berarti untuk periode tanggal 26 sampai 30 Juli 2021. Nah, sebelum kita mulai, saya mau bilang dulu kalau misalnya di episode kali ini kita bakal bahas mayoritas sahamnya itu yang downtrend. Kenapa? Karena saya lihat di saham-saham ini sudah mulai terlihat adanya transisi tren. Ya, jadi yang saya harapkan itu kita bisa mendapatkan trennya lebih awal. Jadi apa aja saham-sahamnya langsung aja nih kita bahas tanpa basa-basi lebih lanjut ya. Jadi saham yang pertama itu ada saham AALI atau Astra Agro Lestari. Nah, pertama kita lihat dulu bahwa dia sudah breakdown dari rising wedge nih. Kan dia breakdown dari rising wedge, lalu ada drop, base drop, dan dia sudah breakdown dari support yang ini, mengindikasikan bearish yang lebih jauh seperti itu. Nah, tapi yang mau saya tunjukin ke kalian itu ada di sini. Di candle 4 jam ya. Nah, yang kalau kita lihat di sini di candle 4 jam, dia itu sedang membentuk yang namanya inverted head and shoulder. Nah, kalau kita lihat di sini dia ada shoulder, baru ada high, baru ada shouldernya lagi di sini yang kecil. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini bahwa dia itu breakout dengan volume. Ya enggak sih? Nih, breakout dengan volume. Nah, dan karena di sesi kedua kemarin volumenya lumayan kecil, kita bisa mengharapkan bahwa candlenya itu akan segera retest seperti itu ya dengan volume yang kecil-kecil seperti yang ini. Oke, jadi trading plan-nya itu bagaimana? Trading plan-nya itu kalau kita misalkan nanti kita tunggu dia retest ya, berarti kita beli itu di sekitar 8.000 lah ya. Di sini pas di atas supportnya. Lalu untuk stop loss itu bisa kita letakkan di bawah support yaitu sekitar 1,25% atau di 7.900. Untuk target price sendiri kita pakai resisten barunya ya atau si support yang ditembus kemarin yang saya tunjukin tadi di sini. Oke, berarti sekitar 9%. Nah, risk reward ratio pada saham ini masih sekitar 1 dibanding 7. Ya, berarti masih sangat menarik. Oke, seperti itu. Jadi view-nya saat dia kita ubah menjadi candle daily seperti ini, kita tunggu dia untuk retest dulu. Oke. Lalu saham yang kedua itu masih di sektor yang sama, yaitu SIMP. Nah, SIMP ini juga kita lihat kalau kita tarik trend line-nya dari sini sampai ke bawah ya, dia bertemu di sini, berarti dia membentuk ya downtrend ya kan, dia membentuk downtrend dan dia sudah breakout. Nah, breakout-nya di sini dengan volume juga seperti itu. Tapi yang perlu kita note di sini bahwa kalau kita langsung beli hari Senin ya, kalau kita langsung beli, berarti kan risk reward ratio nggak menarik dong. Ya karena rewardnya di resisten di sini sedangkan risknya itu masih jauh di bawah seperti itu kan. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, saya punya dua buah trading plan untuk kita ikutin kalau memang either dia mau koreksi atau dia mau naik ke atas ya atau mau langsung rally seperti itu. Yang pertama, kalau dia koreksi dulu nih. Kalau dia koreksi hari Senin, melihat kondisi IHSG yang kemarin koreksi dan kembali ke area sideways, ya kita bisa beli dia di area support. Berarti di area 424 seperti itu ya. Resikonya di mana, Bang? Nah, resikonya kita bisa letakkan di bawah support yaitu sekitar 3,77% ya. Sedangkan reward itu sekitar di sini ya 5,19 lah 1 banding 1. Nah, itu adalah kalau misalnya dia koreksi ya atau kalau misalnya kalian mau beli lebih di bawah lagi bisa semakin dekat ke garis kuning ini, garis kuningnya ada di area 418. Nah, semakin dekat ke garis kuning seharusnya semakin bagus. Kenapa? Karena kalau nanti dia uh, turun ke garis kuning ini ya, turun ke garis kuning ini atau bahkan ke bawah sini kita bisa cicil dan lalu dia naik, dia akan membentuk yang namanya double bottom seperti itu. Oke. Jadi semakin dekat ke garis kuning semakin oke. Nah, untuk skenario kedua, kita beli dia ketika dia break resisten selanjutnya. Nah, resistennya itu yang ini nih. Yang ini. Dia pantulan di sini, lalu ada pantulan di sini, lalu pantulan juga di sini. Oke? Oke, jadi kita beli ketika dia breakout, berarti di daerah 452 lah ya. Dengan resikonya itu di bawah si support seperti biasa ya, berarti 2,21. Dan untuk target price-nya itu ada di 484 atau sekitar 7,08%. Berarti risk reward ratio pada trade yang kali ini adalah 1 dibanding 3. Masih sangat menarik ya. Apalagi dia disertai dengan volume nih.
Oke, lalu kita beralih ke saham yang udah kita bahas, si Duo Kertas ya. Salah satu dari Duo Kertas yaitu si TKIM atau pabrik kertas Ciwi Kimia. Oke, ini juga dia bergerak downtrend. Seperti kita lihat, ini udah pernah kita bahas di Telegram ya sebelumnya. Nah, jadi dia bergerak downtrend dan oke, sebentar kita tarik dulu garisnya ke ekornya seperti ini. Oke, nah kalau kita perhatikan di sini, dia membentuk falling wedge di dalam falling wedge. Ya enggak sih? Di sini ada falling wedge dan di sini ada falling wedge yang besar juga. Nah, jadi untuk falling wedge yang kecilnya udah breakout ya. Di sini kemarin kita sempat trading dan sudah TP karena mendekati resisten di sini dan ISG juga kurang meyakinkan. Nah, jadi untuk trading plan-nya ini bagaimana? Oke. Untuk trading plan-nya ini juga ada dua. Ya, yang pertama itu kalau memang dia lanjut koreksi. Berarti kita bisa mengharapkan dia untuk retest si falling wedge yang kecil, gitu kan? Nah, berarti kita beli dia di sekitar support di sini, sekitar 7475, ya. Dan untuk resikonya di mana? Untuk resiko kita bisa letakin di bawah supportnya ini, di sini, ya. Atau kalau kalian mau juga, kalau mau level toleransinya lebih tinggi, ya berarti kita bisa ikutkan yang ini ya, yang kemarin false break. Berarti kita letakin di bawahnya sekitar 5% lah, sekitar 5%. Dan untuk reward, ya, untuk reward itu nanti ini, kalau misalnya kalian beli masih di dalam pattern, berarti kita belinya sedikit. Ya nggak bisa langsung full power. Kenapa? Karena dia belum breakout. Ya jadi kita cicil sedikit, lalu kalau misalnya dia breakout, baru kita masuk full power, seperti itu. Oke, untuk targetnya nanti kita akan mengikuti target si falling wedge yang besar. Tapi sekarang kita lihat dulu nih, kalau trading plan kedua. Ya, trading plan keduanya itu kalau misalnya dia nanti breakout di area 802.50 ya. Nah, jadi resiko kita itu ada di 7850 dengan reward ya, kita hitung aja nih dari sini kemari, kontrol hitung. Nah, masih lumayan jauh ya, sangat jauh bahkan. Kemungkinan bisa kembali lagi ke 12 ribuan kalau dia uptrend ya. Ya, kalau memang dia breakout bisa kembali ke 12 ribuan, tapi memang pergerakannya nggak akan semulus seperti ini, nggak akan seperti itu. Oke, jadi pergerakannya mungkin dia di sini baru konsolidasi dulu, baru naik lagi, baru konsolidasi, baru turun, baru membentuk higher low ya, baru naik, higher low lagi naik, higher low lagi, atau konsolidasi banyak sini baru naik seperti itu. Nggak tahu kita berapa lama, tapi masih ada potensi untuk mengikuti pattern yang ini. Oke. Nah, berarti kalau kita belinya ketika breakout lebih bagus karena kita bisa langsung masuk dalam satu posisi dengan risk reward ratio 1:9 atau hampir 1:10 seperti itu. Oke, jadi ketiga saham yang tadi ya, mulai dari AALI, SIMP sama Tekim ini kita harus nunggu dulu, nggak bisa langsung HK hari Senin seperti itu. Oke, lalu yang saham yang keempat itu yang udah pernah kita bahas juga, yaitu saham TOWR ya. TOWR ini dia kan ini udah pernah kita bahas ya di Telegram maupun di Instagram juga udah pernah. Dia berhasil breakout dari cup and handle, ya kan, dia berhasil breakout dari cup and handle. Dan kalau kita tarik dari sini, dia itu membentuk uptrend ya. Ini jadi trend line-nya. Jadi bagaimana trading plan-nya seperti itu. Nah, jadi pertama kita lihat dulu posisi candle-nya itu lagi di mana. Posisi candle-nya itu ketika dia kemarin naik dan breakout, dia sekarang sedang konsolidasi. Nah, konsolidasinya ini ya hari Jumat kemarin saya lihat ini kalau nggak salah dia masih akumulasi. Oke, jadi kita perhatikan kita bisa beli hari Senin. Kita ibaratkan kita langsung beli aja ya. Kalau kita beli dia di harga closing kemarin, berarti resiko kita itu ada di sekitar 3% di bawah candle yang ini. Ini 3,01%. Dan reward kita masih mengikuti target si cup and handle kemarin. Berarti masih sekitar 1:3 ya, ada di 11%. Nah, untuk skenario trading kedua ya, kalau misalnya dia tembus ke bawah area konsolidasi, kita bisa beli nanti dia ketika dia menyentuh supportnya yang sekarang. Ya, support yang sekarang atau resisten yang ditembus yang menjadi titik breakout dari si cup and handle tadi gitu. Berarti kita beli nanti misalnya dia di 1280 gitu. Ya resiko kita di mana? Resiko kita kalau nantinya dia berhasil menembus si resisten ini dan si trend line yang bakal menandakan bahwa uptrendnya akan segera berakhir atau udah berakhir kalau dia berhasil menembus si trend line ini seperti itu. Nah, targetnya masih sama. Kalau target
kita bisa targetkan dia 15% atau dengan risk reward rasio 1:6, atau kalau kalian mau juga kalian bisa pakai si resistennya yang susah ditembus di area konsolidasi ini, atau di 6%, berarti masih 1:2,67 ya, masih cukup menarik juga. Oke. Nah, lalu seperti itu untuk TOR. Lalu untuk saham yang terakhir itu ada saham Mari. Nah, saham Mari ini sedang melakukan strong uptrend ya. Walaupun nggak sekuat si DMMX, tapi dia masih terlihat strong uptrend dengan volume yang luar biasa kuat. Oke, nah jadi kalau kita perhatikan posisi candle ini bagaimana? Kalau kita lihat ya, dia ini membentuk yang namanya rising wedge. Nah, rising wedge ini yang seharusnya pattern reversal, tapi ternyata gagal gitu. Jadi dia berhasil ditembus sampai ke atas. Ya, jadi ketika dia break di sini, break resisten horizontal yang ini dan break patternnya, dia itu disertai dengan volume yang tinggi. Dan ketika dia retest di satu candle ini, dia itu volumenya rendah, dan ketika dia naik lagi, volumenya ikut naik juga. Berarti ini masih petanda bullish yang sangat kuat seperti itu. Oke. Sorry. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana cara kita trading di sini. Nah, untuk target price saya mau ngikutin yang ini aja ya, karena ini juga dia sedang ATH, sedang all time high. Yep, sedang all time high, jadi belum ada resisten di atasnya, jadi saya mau ngikutin yang ini aja. Tapi bisa bersifat subjektif juga ya, kalau misalnya nanti kalian beli di sini dan ternyata harganya naik, kalian bisa pakai trailing stop. Seperti itu. Jadi kita misalkan kalau kita beli di sini, ini resikonya agak besar, jadi tolong disesuaikan dengan money management ya. Oke, jadi kita bisa cut kalau misalnya dia turun ke bawah si resisten yang horizontal dan patternnya ini, berarti sekitar hampir 10%, 9%, dan targetnya itu ada sekitar 19%. Ya, berarti sekitar 1:2 lah risk reward rasionya. Nah, karena tadi yang seperti saya bilang, ini dia kan resikonya kan lumayan tinggi nih. Berarti ya kita tinggal sesuaikan dengan money management. Berarti kalau kita pakai 1% money management rule, ini pasti sekitar 1:10, sekitar 5% lah ya, sekitar 5% dari total portofolio seperti itu. Nah, note juga kalau misalnya nanti dia ternyata dibawa turun, dan dia walaupun nanti dia di sini ada support, kita itu harus tetap berhati-hati. Kenapa? Karena begitu nanti dia false break di sini, tetap ada kemungkinan bahwa dia akan menuju support dan ternyata dia bakal breakdown. Karena ya secara teori juga si rising wedge ini adalah sebuah candle reversal. Seperti itu ya. Jadi cut kita itu kalau misalnya dia tembus ke sini, atau kalau misalnya nanti pun dia udah tembus dari resisten trend line-nya ini, ya resistennya ini yang garis miring ini, ya kita udah bisa mulai waspada lah. Seperti itu. Oke. Nah, jadi seperti itu adalah 5 buah saham berpotensi cuan beserta trading plan-nya. Silakan informasinya dimanfaatkan sebaik mungkin dan sampai jumpa di episode lainnya minggu depan.